Hmm. Oke. Kalau di interior itu sendiri, lighting tuh ada 3 macam. Heeh. Yang pertama natural lighting. Natural lighting tuh dari sunlight gitu loh, dari Heeh. sinar matahari lah pokoknya. Terus yang kedua direct lighting itu kayak dari lampu, lampu yang di langit-langit tuh biasanya itu direct lighting. Terus yang ketiga mood lighting. Nah, mood lighting ini bisa dari, tau kan kalau di bawah, kalau di kabinet itu suka ada lampu LED strips gitu. Nah, itu mood lighting. Terus wall light, lampu tembok itu juga mood lighting. Pokoknya lampu-lampu tambahan yang cuma buat semacam dekorasi atau efek tambahan lah untuk lighting gitu. Nah, kalau di V-Ray untuk pakai 3 jenis lighting ini ada apa? Ada toolsnya. Bentar, aku buka dulu ya. Misalnya, oh pakai ini aja deh. Aku baru ngerjain project dapur. Misalnya, contohnya ini. Nah, kelihatan nggak screen aku? Nah, kalau Ika buka di sini, terus klik yang lighting nih, gambar lampu ini tutup aja material. Nah, terus di sini nih ada ini kan, ada tambahan kolom di sini kan, ini buat parameternya. Ika udah coba explore belum yang ini? Yang itu belum. Nah, ini nanti dibuka, set. Nah, nanti tiap-tiap lighting ini ada settingannya. Kayak misalnya, ini aku hapus dulu deh. Nih, ini by default, begitu buka V-Ray lighting, langsung keluar natural light, sunlight. Kalau beberapa renderer, mereka matiin sunlight-nya. Cara matiinnya ke sini nih. Ini settingan di sini. Set, set. Ini matiin. Kalau Mbak ini mana? Nggak ada. nggak ada apa. Kursor aku kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Nah, ini di sini nih. Ini cara matiinnya. Hah? Toggle. Nggak ada. Nah, ini kursor aku kelihatan nggak? Kursornya kelihatan. Ini di sini nih. Ini aku pencet-pencet klik-klik ini kelihatan nggak? Enggak. Hah? Masa sih? Oh, aku tahu. Window-nya nggak kelihatan. Bentar. Aku stop share. Aku share desktop aja deh. Soalnya tadi kan kalau ngebuka ini kan dia keluar window baru ya. Nah, ini kalau ini kelihatan nggak Oh ya, windownya? itu baru kelihatan. Oke, nah ini settingannya di sini. Ika udah coba explore belum yang ini? Belum yang sampai. Belum yang Yang itu. ini belum? Belum. Oke, ini kalau ini dibuka nih kelihatan nih ini ada settingannya. Nah, by default begitu buka settingan lighting V-Ray itu langsung keluar sunlight. Ini by default udah ada nih, udah on. Nah, beberapa renderer ada yang suka pakai sunlight ini, maksudnya dinyalain sunlightnya. Ada juga yang nggak suka. Kalau nggak suka biasanya dimatiin. Nah, ini toggle-nya dimatiin nih. Mana? Ini Oh. nih. Oh. Bedanya nih aku render ya. Kalau pakai sunlight, nah ini dia udah ada cahayanya. Karena ini aku ada beberapa window gitu kan, ada beberapa jendela. Nah ini udah ada sunlightnya, jadinya terang banget kayak gini. Terus interior kalau renderer biasanya jarang yang pakai natural light kecuali kalau dia bikin desain rumah misalnya building rumahnya itu nah baru pakai sunlight. Nah bedanya kalau yang ininya dimatiin nih kalau sunlightnya dimatiin, nah kayak gini. Jadi dibikin netral dulu gitu apa? Ambience-nya dibikin netral. Kalau nggak pakai sunlight dibikin netral. Kalau pakai sunlight kadang warnanya itu jadi agak yellowish. Karena kan sinar matahari gitu agak kuning gitu kan filternya by default. Nah biasanya interior renderer dimatiin ininya. Karena itu kayak merusak mood-nya si lighting itu sendiri gitu di dalamnya. Oke, nah ini biasanya aku termasuk yang nggak suka pakai sunlight. Jadi biasanya aku matiin. Jadi yang aku pakai di V-Ray lighting itu pakai ini lampu yang ini nih rectangle. Rectangle light ini dia ngasih general lighting di ruangan yang kita bikin.
pengaplikasiannya macam-macam. Kalau untuk general lighting bisa dibikin mana dia? Mana sih? Nih misalnya ini ya, aku nyalain. Nah ini aku bikin sebesar ceilingnya. Oh sorry, ini aku matiin dulu. Sebesar ceilingnya biasanya. Ini mana sih? Enggak, aku nggak mau. Nah nih, caranya kalau mau ngerisas ya tinggal dirisas aja kayak gini. Terus aku ngikutin ukuran ruangannya aja. Terus kayak gini. Nah ini ada settingannya nih untuk si rectangle light ini. Biasanya kalau ini aku namain kitchen misalnya. Kalau nggak dinamain dia nanti keluarnya namanya ini kan sama. Jadi suka membingungkan. Nah di sini ada settingan yang mesti diatur nih. Jadi kalau by default dia kayak gini, si rectangle-nya ini dia udah ada lightingnya, jadi nyala gitu loh, udah nyala. Nah kayak gini nih, by default. Jadi kelihatannya nggak natural karena ceilingnya ini kelihatan putih banget kan. Nah cara ngakalinnya ini settingannya di sini buka option, terus klik invisible-nya. Nah jadi dia nggak kelihatan kan bedanya. Kalau ini nggak kelihatan, si kotak putihnya itu nggak kelihatan. Terus kalau di ruangannya itu ada cermin, ada kaca atau material yang glossy atau reflektif, yang ininya reflectionnya dia dimatiin. Kalau enggak nanti dia kelihatan putih-putihnya itu di refleksinya kelihatan. Nah ini dimatiin. Oke, nah terus settingan unitsnya. Biasanya units aku pakai radiant power. Nanti ini kan coba setting-setting aja karena beda komputer kadang dia settingan ininya nih preferensinya beda-beda karena tergantung grafiknya, tergantung prosesornya. Nah ini mempengaruhi nih. Nanti Ika coba-coba sendiri aja kalau di laptopnya Ika bagusnya pakai apa, cocoknya pakai apa. Kalau aku biasanya pakai ini atau pakai ini. Radiant Power atau Radiant. Nah kalau pakai Radiant Power ini pakai wattage. Biasanya aku masukin di sini pakai Kelvin. Nah, 650 ini yang paling terang. Aku pakai biasanya supaya agak warm dikit pakai 550. 550. Ya, 5.500 atau pakai 5.000. Jadi lampunya agak warm sedikit gitu. Ini lumensnya. Jadi kalau kemarin ini kan yang kita sempat searching tuh lampu warm white, cool white, apa segala macam. Nah ini Kelvinnya. Biasanya aku pakai 55 atau 5.000. Jadi warna ruangannya tuh nggak terlalu kuning banget gitu. Oke, nah ini kita coba render dulu. Nah ini udah mulai agak kelihatan sedikit. Nah, kalau segini kurang terang, tambahin jadi misalnya 50 intensitinya atau 100. Nah, ini mesti dicoba-coba. Ini emang harus coba-coba trial error. Tapi lama-lama nanti Ika pasti dapat sendiri karena settingan komputer itu balik lagi ke settingan komputer tadi. Pasti nanti Ika dapat sendiri lah ininya apa? Feel-nya ya. Ya, nanti kan ini sendiri apa tahu sendiri. Oh ini kayaknya segini cukup gitu. Ini benar-benar emang trial error sih kalau rendering itu. Nah, ini kalau pakai si rectangle. Misalnya aku tambahin jadi 100 ya. Nanti dia jadi terang. Nah, ini udah dapet nih. Jadi ini si rectangle light ini fungsinya untuk dia ngasih general lighting. Jadi dia
ngasih ruangan itu supaya lebih apa namanya, in general dia udah ada apa, udah ada seolah-olah udah ada ininya lah gitu, udah ada lightingnya. Karena biasanya kalau di rendering lighting fittings kayak misalnya di sini kalau aku taruh ceiling light ya, misalnya ceiling light aku taruh di sini. Nah ini fungsinya cuma dekoratif doang, dia nggak benar-benar fungsional sebagai lampu gitu. Hmm. Nah ini pun nih untuk fungsi dekoratif supaya kelihatan kayak dia emang apa ada lampu gitu ya. Coba aku bikin dulu. Nah ini juga ada material yang bisa kita pakai nih. Dia adanya di sini materialis. Ini bisa nambahin efek lighting juga. Ini emisif. Nah, emisif ini semacam kayak kita ngasih material di objeknya, material berpendar, material cahaya gitu. Nah, biasanya aku pakai yang ini, 5.500. Apply to selection. Terus di sini nanti ada nih ini yang ini ya. Material yang ini namanya. Ini aku kasih nama dulu deh. Lampu kitchen. Nah, di sini intensity-nya taruh aja 5 misalnya. Nah, nanti dia kelihatan di renderingnya seperti berpendar. Coba kita render. Nah, kayak gini. Oh, Nah, ini pakai yang emisif tadi. Kayaknya aku kegedean deh naruhnya. Bentar. Tadi aku setting berapa? 5 ya? 2 aja. 2 aja cukup. Karena dia nggak berfungsi sebagai lighting banget. Sebenarnya cuma dekoratif aja. dekoratif ini maksudnya hanya untuk render, untuk kepentingan render ya? Penampakan aja. Oh, di situ ada lampu. Oh, kayak gini lampunya. Kayak gitu doang. Tapi dia nggak benar-benar mempengaruhi pencahayaan di dalam ruangannya. Oh, tapi beda lagi kalau dikasih misalkan ada hiasan lampu gantung misalkan ya kan. Hmm. Itu Mm-mm. berarti kan kita bikin lampu terus kita gantung gitu. Mm-mm. Kalau itu yang itu light-nya dari mana? Nah, itu masuk ke beda jenis light. Ini ada spotlight, ada omni light di terlalu. Nah, bentar, aku jelasin dulu salah satu fungsi Heeh. light dari si, bentar satu-satu ya. Dari si rectangle light. Nah, rectangle light ini kalau misalnya renderer yang dia nggak pakai natural lighting, si mereka pakai rectangle light untuk cahaya di jendela biasanya. Jadi misalnya kayak gini, aku bikin satu, mana dia? Ini geser. Aku bikin rectangle di sini ya. Nah, ini tapi nggak, ininya tinggal di. Yes, baby. Hmm. Yes. Bentar. Itu kayaknya Grab deh, Zak. Grab kayaknya. Nah, ini buat jendela. Jadi supaya jendelanya kelihatan realistis, ada cahaya dari luar. Nah, biasanya pakai si rectangle light ini. Kayak gini. Ini di setting dulu ya, rectangle light-nya. Ini aku kasih window 1 misalnya. Nah, ini again pakai radiance power, terus invisible, sama reflectionnya dimatiin. Ini taruh 50 aja dulu. Nah, ini boleh pakai 4.500. Jadi seolah-olah kayak cahaya matahari gitu. Oke, coba kita download dulu ya. Kita render dulu dari sini. Efeknya kayak gimana? Nah, kayak gini. Kelihatan nggak? Hmm. Jadi seolah-olah ada cahaya dari jendela gitu. Hmm. Jadi supaya lebih kelihatan realistis jendelanya. Biasanya kayak gitu. Terus itu fungsi lain dari rectangle lights, sama ada satu lagi rectangle lights biasanya aku pakai buat bikin lampu yang di bawah kabinet. Biasanya kan di bawah kabinet ini suka ada lampu ya. Mm-mm. Biasanya aku pakai rectangle light juga.
Aku taruh aja di Untuk tengah. pura-puranya LED itu ya? Yes, betul. Nah, misalnya aku Oh. taruh di tengah sini ya. Aku taruh sampai sini aja dulu. Nah, ini settingannya jangan lupa rectangle light, terus kitchen cabinet. Settingannya sama, ini bikin 50, warnanya biasanya aku pakai 45, yang warm white. Sorry, yellow light, 45. Nah, coba kita render. Nah, kayak gini jadinya. Kalau yang buat LED lights, invisible-nya nggak aku matiin. Jadi supaya kelihatan seolah-olah emang dia kan kayak gini ya, Memang strip light ya. begini. Cu. Oh. Nah ini aku tambahin sebelah sini. Coba kita lihat dari view sebelah sini. Nah, jadinya kayak gini. Udah dapet kan tuh lampunya? Oh. Ya, Kepanjangan ya ini ya. Sorry. iya. Ini kepanjangan. Sampai sini aja. Nah, kayak gini. Dan ini lampu rectangle ya. Terus jeleknya kalau pakai lampu rectangle, dia kadang di pinggir-pinggir sininya kelihatan ada lampunya nih. Kayak ini kan, yang mana dia? Nih di sini nih. Oh. Nah ini cara ngilanginnya pakai either misalnya dia di resize, mana sih teman? Di resize sampai segini, misalnya segini aja ya. Jadi supaya nggak kena kabinetnya aja gitu. Nah kayak gini. Jadi supaya nggak kena si lemari ini. Nah kalau kayak gitu kan kelihatan sudutnya agak lebih realistis ya. Dan our food is here. Take breakfast dulu. Ya, terus habis itu, nah ini udah rectangle light. Nah tadi kan nanya kalau pakai lampu apa? Lampu hias ya. Nah kalau pakai lampu hias, udah lihat dulu. Nah, misalnya lampu ini deh. Nah misalnya lampu ini ya. Nah misalnya pakai lampu ini. Gede amat. Sini dulu. Nah, lampu ini kan di sini ya, yang ininya nih, ini bisa pakai material yang ini nih, emisif tadi. Oh. Nah, ini bisa pakai ini. Nah, terus kalau mau ada tambahan efek, bisa pakai ini juga, pakai Omni.
turunin dikit. Nah, pakai Omni gini. Nanti dia keluarnya kayak gini. Ini settingannya sama, ada di lighting, terus Omni Light. Terus ini pakai Radiant Power. Terus ininya ganti jadi warm. Karena dia lampu hias kan. Kalau lampu hias biasanya kuning warnanya. Terus intensity-nya taruh aja 500 dulu deh kayaknya. Coba 100 dulu deh. Nah, nanti dia jadinya kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi kelihatan di lampunya tuh kayak ada Ada apa? lampunya. Ya. Tapi biasanya kalau model lampu kayak gini, aku prefer pakai spotlight karena jadi kelihatan ininya, kelihatan apa tuh? Spotlightnya tuh kelihatan. Jadi kalau pakai spotlight yang ini ya, ini kita taruh aja di sini. Set. Nah, terus buka di settingan. Ini spotlight ganti namanya. Pakai Radiance Power juga. Terus lampunya ganti warnanya jadi 4500. Ininya taruh 500 dulu. Nah, di cone angle-nya ini bisa dimain-mainin. Jadi misalnya mau dilebarin, tadi kan model lampunya ini kan agak lebar ya. Jadi cone-nya agak lebar. Terus ininya penumbranya ditaruh sedekat mungkin sama ini. Jadi penumbra ini jadi kayak apa ya? Jatuh lampu fokusnya di mana gitu. Jadi kalau terlalu nempel banget, dia garisnya tuh eh, garis jatuh lampunya tuh tegas banget. Tapi kalau kita bikin kasih ada sedikit jarak, nanti dia garis jatuh lampunya itu nggak terlalu tegas. Jadi lebih smooth gitu kelihatannya. Nah, nanti kan bisa ngerasain sendiri lah kalau misalnya udah nyoba-nyoba. Nah, shadow radiusnya biasanya aku taruh 1 dulu aja. 1 atau 2 oke lah. Ini udah cukup. Terus udah tutup dulu. Terus coba render. Nah, kayak gini nih. Kelihatannya kan terang banget ya. Kalau terang banget turunin misalnya jadi 250. Kayak gini masih terlalu terang. 100 kan. Hosting time-nya di sini ya, teman-teman. Iya, betul sekali. Lighting itu yang paling wasting time. Yang pertama lighting, yang kedua material. Tapi kalau misalnya udah tahu triknya gitu ya, lama-lama cepat gitu. Tinggal ngira-ngira aja, oh ini begini, tinggal fine tune gitu. Tapi emang ini takes time banget, bagian lighting itu emang takes time banget. Karena harus trial error lagi kayak gitu. Yang paling cakep itu kalau mau bikin efek lampu, ini aku matiin dulu ya, biar kelihatan. Misalnya ini aku taruh di sini ya. Nah, kalau dari sini kayaknya mungkin lebih kelihatan deh nih efeknya. Nah, ya ini terang banget. Ini masih terang banget nih. Eh, kita taruh 20 deh. Nah, kayak gini lebih ini ya, lebih kelihatan soft gitu. Nah, itu fungsinya si spotlight. Kalau Ika mau explore, ini cone angle-nya ini mempengaruhi banget nih. Kayak misalnya kita kecilin, ininya kita samain, nanti dia apa garis jatuh lampunya itu eh, terpengaruh bisa berubah-ubah karena settingan itu gitu. Coba ini kita tambahin, misalnya segini. Biasanya lighting aku pakai dua ini aja sih kalau di rendering. Either spotlight
Atau ini apa si rectangle light, udah itu doang. Terus materialnya yang emisif tadi itu, udah. Biasanya aku pakai 2 jenis itu aja lightingnya. Nah, itu gitu kira-kira. Ada pertanyaan? Bakery, makan dulu. Now, so makan dulu. Gitu. Ika ada pertanyaan nggak? Keren. Hah? Keren. Aku mungkin karena terlalu banyak material, jadi kayak kemarin aku bikin piring-piring itu kan sendiri, terus tak tumpuk sendiri gitu kan. Memang rencananya. Ini udah di pause dulu ya. Misalnya ini taruhlah sembarang ya. Biasanya ukuran mesin cuci di warehouse itu lebih gede. Nah, bikin kotak dulu. 595,595. Terus tingginya 850. Nah, ini tinggal, ini kan ada garis, ini nih garis biru-biru ini kan. Nah, klik aja di sudutnya nih yang ini. Terus taruh di sudut sini, salah satu sudut. Terus tinggal di scale deh. Scale-nya tinggal ngikutin ini. Ini ngikutin garisnya, ini ngikutin yang ini. Terus yang belakang ngikutin yang ini. Udah. Terus ini hapus deh. Udah. Dapat ya ukurannya. Gitu, Kak. Itu untuk semua material seperti itu. Yes. Termasuk kompor dan teman-teman yang lain ya. Ya. Baik. Oke, oke. Setelah itu baru dimasukkan ke sana ya. Hmm. Berarti intinya apa yang konsumen lihat dari gambar yang kita sediakan itu Yap. istilahnya kayak reskill-nya. Iya. Yes. Betul. Berarti kita nggak bisa ini ya. Pokoknya sesuai dah gitu aja ya. Hmm. Oke. Ya udah Mbak, kalau ini Mbak